Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang standar unjuk kerja guru. Dosen pengampu itu Dr. Eldarni MPD, dan anggota kelompok itu saya sendiri sebagai moderator Yudi Putra Pertama, dan pemateri yaitu Ragil Elva Pertiwi, Puput Sasmita, Putri Amelisyari, dan Nurrahmi. Pada materi pertama yaitu tentang standar tenaga pendidik dan unjuk kerja guru yang akan disampaikan oleh Ragil Elva Pertiwi. Kepada Ragil dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Yang telah disampaikan moderator, saya akan membahas materi mengenai standar tenaga pendidik dan unjuk kerja guru. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian standar tenaga pendidik. Standar tenaga pendidik adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh orang ataupun tenaga pendidik, baik prajabatan maupun dalam masa jabatannya. Standar ini dibuat untuk mekanisme seksi agar dihasilkan pendidik yang berkualitas. Selanjutnya, tujuan dan fungsi dari standar tenaga pendidik. Yang pertama yaitu menjadi acuan bagi unit satuan pendidikan dalam menyeleksi calon PTK. Yang kedua, memudahkan unit satuan pendidik dan dalam menyeleksi calon PTK-nya. Dan yang terakhir, sebagai pedoman untuk evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu persyaratan tenaga pendidik. Yang pertama, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 pada tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan juga kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Adapun kualifikasinya yaitu meliputi yang pertama, kualifikasi akademik guru PAUD atau TK. Yang pertama, pendidikan minimum D1, diploma 4 atau S1 sarjana. Yang kedua, lulusan dari pendidikan anak usia dini atau psikologi. Dan yang ketiga, jurusan tempat untuk menempuh studi sudah terakreditasi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan Bupati yang telah menyampaikan materi, dan materi kedua akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan ini ditujukan untuk bidang khusus yang memang belum diajarkan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, bagi guru yang mampu bidang tersebut harus memiliki keahlian khusus yang sesuai dan nantinya yang akan diuji oleh perguruan tinggi yang telah diberi wewenang. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman, wawasan, atau landasan kependidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Dari standar kompetensi guru, mata pelajaran tersebut dapat menyatakan bahwa kompetensi pedagogik bagi guru bukanlah hal yang sederhana, karena kualitas guru haruslah di atas rata-rata, dan kualitas ini dapat dilihat dari aspek intelektual yang meliputi aspek pertama, logika sebagai pengembangan kognitif yang mencakup kemampuan intelektual mengenal lingkungan terdiri atas 6 macam yang disusun secara hierarkis. Dari mengenal lingkungan terdiri atas 6 macam yang disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai yang kompleks, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Kedua, etika sebagai pengembangan efektif mencakup kemampuan emosional disusun secara hierarkis, yaitu kesadaran, partisipasi, pengorganisasian nilai, dan karakteristik diri. Baik, itu materi yang telah saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puput Sasmita. Pada Puput Sasmita dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap profesional guru.
Secara umum, sikap profesional seorang guru dapat dilihat dari faktor luar. Akan tetapi, hal tersebut belum mencerminkan seberapa baik potensi yang dimiliki guru sebagai tanpa seorang pendidik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sikap-sikap profesional guru. Yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Kode Etik Guru Indonesia mengatur agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, seperti yang tertuang dalam Dasar ke-9 dari Kode Etik Guru. Dasar ini menunjukkan bahwa guru Indonesia harus tunduk dan taat kepada pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas pengabdiannya, sehingga guru Indonesia tidak mendapat pengaruh yang negatif dari pihak luar yang ingin memaksakan idenya melalui dunia pendidikan. Yang kedua, sikap terhadap teman sejawat. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa betapa pentingnya hubungan yang harmonis untuk menciptakan rasa persaudaraan yang kuat. Guru hendaknya menunjukkan sikap yang ingin bekerja sama, menghargai, pengertian, dan rasa tanggung jawab kepada sesama personal sekolah. Sikap ini diharapkan akan memunculkan suatu rasa senasib sepenanggungan, menyadari kepentingan bersama, dan tidak mementingkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Selanjutnya, sikap terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Kalimat ini mengindikasikan bahwa pendidikan harus memberi contoh, harus dapat memberi pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang bahwa manusia sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini, guru mendidik tidak hanya mengutamakan aspek intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik. Yang ketiga, yang terakhir, sikap terhadap pemimpin. Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun yang lebih besar, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru ada strata kepemimpinan mulai dari cabang, daerah, sampai ke pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar, Depdikbud ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah, kakandep, dan seterusnya. Demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puput yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi tentang organisasi profesi guru yang akan disampaikan oleh Putri Amelia Sari. Kepada Putri Amelia Sari dipersilakan. Baiklah, kaitan mengenai organisasi. Yang pertama itu ada pengertian organisasi profesi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Organisasi profesi guru adalah sekumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Undang tersebut salah satu prinsip yang harus dijalankan adalah guru harus memiliki organisasi profesi untuk mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Artinya, organisasi profesi guru harus tidak hanya sekedar organisasi untuk berkumpul guru, melainkan organisasi undang-undang. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi profesi guru. Yang pertama itu ada mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesional dan kompetensi guru. Yang kedua, mewujudkan guru pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, meningkatkan harkat dan martabat guru melalui bimbingan profesi berkelanjutan.
Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan guru. Selanjutnya itu ada fungsi organisasi profesi guru. Yang pertama itu sebagai wadah untuk mengasah kompetensi profesional guru di tengah perkembangan. Yang kedua, sebagai alat pemersatu guru dengan visi dan misi yang sama. Yang ketiga, media untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan bagi guru. Selanjutnya ada perkembangan organisasi profesi guru. Nah, di dalam perkembangannya, organisasi profesi guru atau kependidikan telah banyak mengalami direferensiasi dan diversifikasi. Hal ini sejalan dengan terjadinya diferensiasi dan diversifikasi profesi kependidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pengembangan profesi adalah dasar dari praktek profesi guru untuk memastikan bahwa para siswa bermanfaat secara dinamis dan berorientasi pada pengalaman profesi masa depan. Dukungan perkembangan profesi guru yang berkelanjutan adalah terpusat pada kualitas sekolah dan mempromosikan profesi secara pemberian penghargaan dalam lingkungan mengajar. Kedua bentuk pengembangan profesi berperan penting dalam meningkatkan kapasitas organisasi sekolah dalam meningkatkan kualitas guru. Nah, studi penemuan dalam pengembangan profesi dan peningkatan guru secara individu menyatakan bahwa sebuah sistem memusat dalam meningkatkan kualitas guru secara individu melalui perkembangan profesi akan meningkatkan mutu organisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusan siswa. Pengembangan profesi guru adalah kegiatan guru dalam rangka pengalaman ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu baik proses belajar mengajar dan profesi tenaga pendidik lainnya. Macam kegiatan guru yang termasuk kegiatan pengembangan profesi adalah yang pertama yaitu mengadakan penelitian di bidang pendidikan. Yang kedua, menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan. Yang ketiga, membuat alat pelajar atau peraga atau bimbingan. Yang keempat, menciptakan karya tulis. Yang kelima, mengikuti pengembangan kurikulum. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Amelia Sari yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang kode etik profesi guru yang disampaikan oleh Nur Rahmi. Kepada Nur Rahmi dipersilakan. Tentang kode etik profesi guru, yaitu pengertian kode etik profesi guru. Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode yang berartikan kata-kata atau kata yang dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud yang tertentu. Kemudian kata etik berasal dari norma, azas atau aturan. Adapun kata dari kata etik adalah berasal dari kata-kata etos yang berarti watak, adab, dan berarti toleransi. Ini menimbulkan kehalusan atau persilaan yang bersifat batin maupun lahir. Dengan demikian, kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila atau akhlak. Akhlak itu sendiri sebagai disebutkan oleh Ibnu Sawi dan Imam Al-Ghazali adalah jiwa yang tampak dalam perbuatan dan mengenal dengan tanpa membangun pemikiran dan semangat.
Kode etik guru dikatakan sebagai suatu statement formal yang merupakan norma atau aturan tata susila dalam mengatur usaha guru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, berarti kode etik atau akhlak adalah tingkah laku yang mengikuti 5 sebagai berikut. 1. Tingkah laku yang diperbuat setelah mendarah daging atau menjadi kebagian yang membedakan antara satu individu dengan yang lainnya. Yang kedua, tingkah laku tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah tanpa dibiarkan lagi. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan itu timbul dari tekanan orang lain. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan itu berada dalam keadaan yang sebenarnya, berpura-pura atau bersama suara. Yang kelima, perbuatan tersebut dilakukan atas niat semata-mata karena Allah, sehingga perbuatan yang dimaksud bernilai ibadah dan kelak mendapat balasan pahala di dunia. Yang kedua yaitu implementasi kode etik guru. Implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Majon dan Dafkey, mengemukakan secara sederhana, implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan, serta implementasi sebagai evaluasi. Menurut Bowney dan ini mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Kode etik guru diaturkan aturan asusila, tata sila, aturan tentang pemburuan, melibatkan dari segi usaha. Dalam Kongres PGRI ke-8, PGRI pada 21 sampai 22 Desember 1970 juga di Jakarta dilakukan penjelasan kode etik ini berbagi dalam memiliki. Yang kedua, memiliki surat profesional dalam akan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta. Yang ketiga, mengadakan komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik. Yang keempat, menciptakan rencana belajar yang efektif dan mengadakan hubungan dengan siswa. Yang kelima, memelihara hubungan dengan pendidik. Yang keenam, secara individu atau kelompok mengembangkan kompetensi. Menciptakan memelihara hubungan dengan siswa. Yang kedelapan, secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan profesi. Yang kesembilan, melaksanakan segala bentuk peserta dalam bidang pendidikan. Adapun kode etik guru di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak-anak seusianya untuk membentuk manusia yang berpendidikan. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan anak-anak masing-masing. Yang ketiga, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan murid sebaik-baiknya banyak pendidikan anak-anak. Yang keempat, guru memelihara hubungan dengan masyarakat secara perlahan maupun masyarakat luas untuk kepentingan pendidik. Yang kelima, guru secara sendiri atau bersama-sama berusaha meningkatkan mutu kurikulumnya. Yang keenam, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama baik berdasarkan maupun dalam hubungan sehari-hari. Yang ketujuh, guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu guru sebagai sarana pengabdian. Yang terakhir, guru melakukan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Nur Rahmi yang telah menyampaikan materi. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami tentang standar unjuk kerja guru. Apabila ada kritik dan saran atau penambahan materi bagi teman-teman, silakan di forum diskusi e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.